Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua akan bahas partai catur antara Daniel Dubov melawan Hikaru Nakamura, masih di turnamen yang sama, Lindores AB. Dan ini adalah partai penentuan. Dan mari kita langsung masuk ke pertandingannya. Let's go. Daniel Dubov memegang putih, Hikaru Nakamura yang memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke 4, dibalas pion E5, kemudian kuda C3, pembukaan Vienna game, Nakamura kuda C6, pertahanan max length, lanjut pion G3, dan ini adalah varian Paulsen, dan tentu langkah G3 untuk menyiapkan fianchetto di peta G2. Lanjut Nakamura gajah ke C5, mengembangkan gajah juga untuk menambah kontrol ke petak D4, gajah ke G2 dari Dubov, kuda ke F6 dari Nakamura, kemudian Dubov mengembangkan kuda G ke E2 supaya tidak menutupi diagonal gajah agar tetap dapat mengontrol petak D5 bersama kudanya. Dilanjut Nakamura pion ke D6, membuka diagonal gajah, dibalas D3 dengan ide yang sama, kemudian A6, memberi ruang mundur gajah di A7 untuk menghindari pertukaran kuda dengan gajah lewat langkah kuda ke A4. Lanjut Dubov rokade pendek, gajah ke E6, pion ke H3, pencegahan perwira hitam ke peta G4, juga memberi ruang untuk raja di H2 agar pion F terhindar dari pin dan dimajukan nantinya. Lanjut Nakamura pion ke H6. Di sini Nakamura ingin memainkan pion ke D5, membuka ruang di petak pusat. Tapi sebelum itu, dia mencegah pergerakan gajah G5 memberi pin ke kuda. Dan lanjut, Dubov sesuai rencananya raja ke H2. Dengan ide F4 membuka ruang serang ke raja hitam. Nakamura membalas dengan pion D5 tanpa mengamankan rajanya terlebih dahulu, yang sebenarnya sangat beresiko. Dubov pion E tukar pion D5, dimakan balik dengan kuda, pion ke F4, pion E tukar pion F4, lalu gajah tukar kuda D5. Dan pada posisi ini Nakamura bisa pion tukar pion sekak untuk mendapatkan sebuah tempo penting, tapi ia melewatkannya, langsung makan gajah tukar gajah. Dan sayangnya ini adalah sebuah blunder. Dan tentu Dubov kuda makan pion F4 juga mengancam gajah 2 kali, lalu kuda mundur ke E7 melindungi gajah. Dan perlu kalian tahu di sini ya, jika gajah mundur ke E6, kuda makan gajah E6, pion makan kuda, menteri ke H5 sekak, raja ke E7, menteri makan gajah C5. Dan perlu kalian tahu juga, taktik ini itu nggak akan berhasil nih jika di posisi sebelumnya Nakamura memakan pion G terlebih dahulu. Di sini setelah raja makan pion G, gajah tukar gajah, kuda ke F4 sekarang tidak berguna karena menteri G5 sekak, menteri ke G4, menteri tukar menteri sekak, pion makan menteri, dan gajah ke E6 sekarang aman ya, aman karena menteri sudah tidak ada. Oke, kembali ke posisi. Setelah kuda mundur E7, menteri ke H4 mengancam gajah 3 kali, juga menekan pion F7, dibalas dengan C6. Dan di sini jika kita membalas dengan G6, maka menteri ke E5, double attack gajah dan benteng. Ya, untuk menyelamatkannya dengan pion F6. Menteri ke F6, serangan berlanjut. Benteng ke F8 menyerang menteri. Di sini putih punya menteri tukar benteng sekak, raja makan menteri, kuda E6 double sekak ya, raja G8, kuda makan menteri, benteng makan kuda, gajah makan pion H6. Selain putih menang pertukaran, juga menang pion. Oke, kembali ke posisi. Setelah Nakamura pion C6, Dubov kuda C tukar gajah D5, dimakan balik dengan pion. Kuda ke E6 memberi garpu dengan memanfaatkan pin ke raja.
Dan jika G6 masih sama ya, menteri ke E5. Ya, jadi menteri ke D6 melindungi gajah, kuda makan pion G7 sekak, raja ke D7, benteng tukar pion F7, benteng A ke F8, kemudian gajah ke F4 mengancam menteri. Di sini Nakamura benteng tukar benteng F7 memberikan menterinya. Perlu diketahui, jika menteri ke B6, maka menteri ke F5 sekak juga mengancam benteng F8. Jika raja mundur tentu langsung makan benteng F8, jadi raja ke C6. Menteri memberi sekak terlebih dahulu, setelah raja bergeser barulah benteng tukar benteng F8, putih unggul 1 perwira. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi setelah itu gajah makan menteri, tentu saja benteng ke F2 sekak, raja ke A1, gajah tukar gajah. Di sini Nakamura lebih memilih dengan jumlah perwira yang jauh lebih banyak walaupun tanpa menteri, daripada harus main dengan menteri tapi kalah jumlah. Oke, lanjut. Benteng ke E1 dari Dubov, benteng H ke F8 dari Nakamura, menteri ke G4 sekak, raja ke C6, kuda ke E6 mengancam benteng, benteng F8 ke F6, kuda ke D4 sekak, raja ke B6, benteng ke E2 di sini menawarkan pertukaran, tentu ditolak, benteng F1 sekak, raja ke G2, kuda ke C6, kuda tukar dengan kuda, pion B tukar kuda, dan sekarang kita memasuki babak akhir dengan 2 benteng 1 gajah melawan menteri dan benteng. Dan tetap ya, secara materi Dubov diuntungkan. Lanjut pion C3, benteng ke F5, pion ke B4 menghentikan laju pion sayap menteri hitam, raja ke B7, menteri ke G7 sekak, benteng ke F7, kesalahan kecil ya. Dan tentu saja menteri makan pion H6. Lalu gajah mundur ke C7, dibalas menteri ke E3, gajah B6 mengancam menteri dan ditutup dengan pion D4. Gajah balik lagi ke C7, pion ke H4. Dubov di sini membiarkan langkah benteng ke G8, dan itu nggak dimainkan oleh Nakamura ya. Padahal bisa, tapi jika dimainkan tentu seperti ini. Raja ke H3, benteng sekak dan mengancam menteri, menteri makan benteng, gajah makan menteri, raja makan gajah. Dan di sini Daniil Dubov tetap unggul dengan keunggulan pionnya, juga ada pion bebas. Dan yang paling jadi masalah besar bagi hitam adalah rajanya yang terlalu jauh untuk mengejar laju pion bebas ini. Ya, mungkin inilah yang membuat Nakamura nggak pede untuk memainkan posisi seperti ini. Oke, kembali ke posisi. Pion A5. Nakamura menawarkan pion supaya gajahnya aktif dan berguna untuk menekan pion C3. Dibalas Dubov pion A3. Kemudian Nakamura A4 yang tentu membuat pion A ini jadi lemah. Dubov menteri ke D3. Langkah berikutnya pion ke B5 mulai membuka ruang serang ke raja. Nakamura benteng ke F1, pion ke B5, benteng dimundurkan lagi ke F6 untuk melindungi pion. Pion B tukar pion C6 sekak, dimakan balik dengan raja, menteri ke A6 sekak, gajah menutup, dan menteri makan pion dengan sekak, raja B7. Lanjut menteri ke E8, kali ini mengancam benteng F7 sekak, dan langkah terbaik hitam adalah benteng ke C7. Tapi Nakamura membalas dengan benteng ke F8 mengancam menteri, yang sayangnya langkah ini justru malah mempercepat kalahan. Setelah benteng E7 sekak, gajah menutup, menteri ke B5 sekak, benteng ke B6 menutup juga mengancam menteri, kemudian diselesaikan dengan langkah benteng tukar gajah sekak. Dan setelah langkah itu Nakamura menyerah. Ya, karena jika dilanjutkan, raja makan benteng, menteri C5 sekak, benteng menutup, menteri makan benteng F8, ending menteri melawan benteng dengan jumlah pion yang jauh lebih banyak tentu sangatlah mudah. Dan oke, itu aja teman-teman partai final antara
Hikaru Nakamura melawan Daniel Dubov yang dimenangkan oleh Daniel Dubov, dan Dubov mendapatkan $45.000 untuk turnamen ini. Ya kalau dirupiahin sekitar 600 juta lah. Mantap ya. Sekali menang turnamen hampir jadi miliuner. Dan oke, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika kalian ingin mengikuti partai-partai catur yang terbaru, kalian bisa tekan tombol subscribe. Dan salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.